Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan yang kita lakukan mendatangkan berkah dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembahasan tentang maja'a fi syahadatiz zur, apa yang datang dari dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang persaksian palsu, tentang saksi palsu, memberikan kesaksian yang tidak benar. Ya, tentu di dalamnya ada kebohongan. Selanjutnya kita akan membahas bab majaa fil yaminil ghamus. Bab majaa fil yamin al ghamus. Bab tentang apa-apa yang datang dari dalil-dalil Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman hukuman al-yamin al-ghamus, orang-orang yang melakukan sumpah palsu. Jadi al-yamin al-ghamus ini sumpah palsu. Jadi seorang bersumpah untuk mengambil, merampas sebahagian harta yang dimiliki oleh orang lain. Baik, tujuannya. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sumpah itu ada tiga. Sumpah itu ada tiga. Ada yang dinamakan dengan al-yamin al-laghu. Al-yamin al-laghu itu sumpah kesia-siaan, ya. Kurang lebih seperti itu kita terjemahkan. Sumpah yang sifatnya kesia-siaan. Inilah yang biasa diucapkan oleh orang Arab tanpa tujuan. Jadi tidak ada maksud. Spontan dari lisannya. La wallahi ya akhi. Tidak demi Allah ya akhi. Contohnya itu. Atau mengatakan bala wallahi. Dan seterusnya. Artinya kalimat sumpah yang mengalir begitu saja dari lisan orang Arab, tanpa ada tujuan apa-apa, sekedar diucapkan. La wallahi ya akhi, seperti itu. Ini namanya al-yamin al-laghu. Kemudian yang kedua ada namanya al-yamin al-mun'aqidah. Al-yamin al-mun'aqidah atau yang dikenal dengan al-yamin al-mukaffirah. Sumpah yang ada kafaratnya. Jadi seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau bersumpah akan melakukan sesuatu. Sumpah yang seperti ini namanya sumpah yang munaqid. Kalau dia tidak jalankan apa yang dia sumpahkan itu, misalnya dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu dia tidak lakukan, atau dia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu tapi ternyata dia lakukan, maka dia harus membayar kafarat. Dia harus membayar kafarat. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Maka kafaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, dia memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang seperti biasa dia makan. Atau dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin, pakaian yang sah untuk sholat. Artinya ada bajunya, ada sarungnya atau celananya.
10 orang. Kalau perempuan maka dia harus punya jilbab. Ya, jadi ada jilbabnya, ada pakaian terusannya. 10 orang. Ya. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak wanita. Dan ini 3 pilihan. Mana yang Anda bisa? Kalau ketiga-tiganya salah satu dari 3 ini tidak mampu, maka dia harus berpuasa 3 hari. Ya, ini namanya kafarat al-yamin. Ya, kafarat disebabkan karena sumpah. Ini juga kafaratnya nazar. Orang yang bernazar, ya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya, lalu dia tidak lakukan, maka dia harus membayar kafarat. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita, al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya, wahiyya al-halafu ala amrin madin kadhiban muta'ammidan. Itu seorang bersumpah atas perkara yang telah lalu, kadhiban muta'ammidan, secara dusta dan dilakukan dengan sengaja. Ini tidak ada kafaratnya. Ini tidak ada kafaratnya, tapi dia wajib untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak, maka dia akan ditenggelamkan ke dalam neraka. Ya, karena namanya al-ghamus. Ya, kata para ulama kita, ya, sumiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha ghamsan bil itsmi thumma fi nari jahannam wal ya'dzu billah. Ya, dinamakan ghamus ya karena sumpah ini, sumpah palsu ini, sumpah bohong ini itu akan menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, kemudian ke dalam neraka jahanam. Ya, ini bahaya sumpah seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di antara sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, diharamkan untuk masuk ke surga. Baik. Ini al-yamin al-ghamus, ya, sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini itu terjadi dalam 3 perkara. Ya, terjadi dalam 3 perkara. Perkara yang pertama adalah bersumpah ya fil akhbar al-kadzibah. Bersumpah dalam berita-berita bohong. Ya, jadi dia bersumpah untuk membenarkan berita bohong yang dia bawa. Jadi dia bawa berita bohong, kemudian bersumpah untuk menguatkan bahwa berita ini adalah benar. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal yaminu fil bai'i wasyira'. Ya, bersumpah dalam jual beli. Ketika dia menjual dan ketika dia membeli, dia bersumpah. Ya, misalnya orang ketika menjual dia bersumpah ya secara bohong atas barang yang dia jual. Ya, misalnya dia menjual harganya 100. Kemudian ditawar 70 saja, Pak. Dia mengatakan wallahi, demi Allah. Dia bersumpah demi Allah, ini modalnya Pak, ini 80. Ya, kalau Bapak beli 70 ya saya tidak dapat apa-apa. Modalnya saya 70 demi Allah. Dia bersumpah untuk meyakinkan pembeli. Oh, betul-betul tahu bersumpah. Padahal modalnya cuma 30.000. Ya, makanya namanya sumpah bohong, ya. Sumpah bohong ya untuk melariskan dagangan. Ya. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang ya dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau kita melihat dalil-dalil yang beliau angkat, yaitu al-yamin fil khusumat. Ya, sumpah dalam persengketaan. Ya. Jadi ketika satu barang atau tanah apa saja dari harta dunia yang dipersengketakan. Ya, agar supaya kemenangan itu memihak pada dirinya, maka dia berani bersumpah secara bohong padahal dia tahu. Ya. Kan dalam agama kita, jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang punya barang, ya, kemudian kita melihat barang itu barang saya, ada sama orang, tapi kita yakin itu barang saya, itu barang Anda punya tahu ciri-cirinya,
Anda tahu modelnya barang ini seperti ini, Anda tahu itu barang saya, tapi ada sama orang. Artinya orang itu mengambilnya. Apakah dia mengambilnya karena dia dapat, atau dia mengambilnya ya karena dia mencuri, dan seterusnya. Ya, kemudian orang yang ya menduga itu barangnya, ya bukan menduga, dia yakin itu barangnya. Ya, dia datang kepada orang tersebut dan minta itu barang saya kembalikan, tapi dia tidak mau. Orang itu tidak mau. Tidak, ini barang saya. Ya, dia ngakui barangnya, padahal sebenarnya bukan barang, dia tahu bukan barangnya. Ya, lalu sang penuntut ini datang ke hakim pengadilan. Ya, maka diadili dari dua orang ini. Maka orang yang menuntut tadi itu harus datang dengan apa? Harus datang dengan bukti. Anda mengatakan ini barang Anda, ada sama orang. Untuk meyakinkan ini barang Anda harus punya buktinya. Apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa ini barang Anda? Apakah Anda punya bukti tertulis bahwa Anda meminjamkan kepada si fulan barang ini? Ya, bukti, ya, bukti yang jelas, al-bayyinah. Atau bukti juga bisa berupa ya, saksi dari seseorang. Jadi orang yang mau bersaksi bahwa itu barangnya Anda, ternyata dia tidak punya bukti, tidak punya saksi bahwa itu barang dia. Tapi dia yakin itu barang saya. Dan orang yang memegang barang itu mungkin juga tahu bahwa ini bukan barangnya, tapi barang orang yang menuntut itu. Tapi dia mau memiliki barang ini, maka dia ya tetap ngotot untuk mengatakan ini barang saya. Nah, kalau yang menuntut tadi tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi, maka orang yang barang itu ada pada dirinya diminta bersumpah. Disitulah dia biasa bersumpah secara dusta. Ya, dia bersumpah demi Allah. Ya, ini barang saya, padahal bukan. Ya, hanya untuk mau mengambil barangnya orang, hartanya orang. Ya, ini namanya al-yamin al-ghamus. Ya, al-yamin al-ghamus. Ya, sumpah palsu. Tujuannya apa? Untuk mengambil sebahagian, ya separuh. Ya, separuh besar atau separuh kecil sama saja, atau mengambil seluruh barang dari orang, harta dari orang, ya dengan cara ya bersumpah dengan sumpah palsu di hadapan pengadilan atau yang lainnya. Jadi tujuannya seperti itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-yamin al-ghamus terjadi pada tiga hal yang kita sebutkan tadi dalam menyampaikan kabar berita, ya, berita bohong, kemudian dalam jual beli itu juga ada al-yamin al-ghamus, kemudian dalam persengketaan, ya. Baik. Sini sebutkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan secara marfu', ya marfu' terangkat kepada Nabi. Ya, rafa'ah ya terangkat, ya. Marfu' yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqi." Barang siapa yang bersumpah atas harta yang dimiliki seorang muslim. Jadi siapa yang berdusta atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim bighairi haqqi, tanpa haknya. Ya, tanpa haknya. Jadi dia berdusta, dia bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta orang. Ya, untuk mengambil harta orang. Maka apa hukumannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Maka dia bertemu Allah nanti wa huwa alaihi ghadban, ya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah kepadanya. Jadi dia bertemu Allah dalam keadaan Allah murka, ya, murka kepadanya. Ya, maka bisa dibayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, bagaimana ketika, ya, bagaimana keadaan seorang, perasaan kita ini ketika Allah bertemu kita dalam keadaan Allah marah. Maka kita tidak bisa bayangkan, ya, kalau yang Allah itu marahnya lebih sama kita jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, maka ini adalah hukuman yang sangat, ya, menyakitkan. Ya, hukuman yang sangat menyakitkan. Dia bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Ya, kita tidak dimarahi Allah, manusia yang marahi kita luar biasa. Kita punya takut, perasaan kita begitu tidak enak. Bagaimana kalau yang Allah
ya Allah yang marah kepada kita, jamaah dimuliakan oleh Allah. Summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca kepada kami firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-77. Itu Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpahnya dengan tsamanan qalila, dengan harta yang sangat murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian di akhirat, bagian yang baik. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak dia berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memandang kepadanya, tidak melihat kepadanya, ya. Wala yanzuru ilaihim, tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmat dan kemuliaan. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka, tidak membersihkannya dari dosa-dosanya. Ya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ancaman yang berat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan sumpah palsu untuk mengambil harta orang, untuk merebut harta orang. Jadi dia berani bersumpah untuk mengambil harta orang. Jadi apa balasannya, apa hukumannya? Dia tidak punya bagian di akhirat, bagian yang baik. Kemudian tidak diajak berbicara oleh Allah, dia cungkan. Kemudian tidak dipandang dengan pandangan rahmat, tidak disucikan, tidak diampuni dosa-dosanya, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang sangat pedih. Artinya masuk neraka. Ini hukuman yang sangat berat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu untuk kita waspadai. Jangan sampai harta yang sedikit ini kita mau tukar dengan apa? Dengan azab Allah, dengan kehinaan pada hari kiamat. Berapa sih harganya satu jengkal tanah itu? Berapa sih harganya barang yang kita mau bersumpah dengan cara dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai ganti nanti kita akan mendapatkan kehinaan seperti itu di akhirat. Maka di sini harus kita berpikir, jangan dimuliakan oleh Allah. Kita pikirkan nih, berapa sih nilai yang saya ambil? Lalu saya mengganti ini, saya sebagai saya diazab pada hari kiamat yang azab yang sangat pedih. Ini membuat kita berpikir. Kan banyak orang demi tanah sejengkal dia mau apa? Dia mau dusta, dia bohong. Dia mau bohong. Demi HP dia mau bohong. Dan yang lainnya dari harta-harta yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada jamaah dimuliakan di dunia tidak begitu bernilai. Masa kita mau ambil itu untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Umamah marfu'an, dari Abu Umamah secara marfu'an, marfu' terangkat kepada Nabi. Ini hadis Rasulullah. Nabi mengatakan man yaqtata'a haqqan ri'im muslim. Siapa yang memotong, artinya mengambil sebagian hak seorang muslim, jadi harta seorang muslim, jadi sebagian harta seorang muslim, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, maka dia nanti ketemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya, murka kepadanya. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain Nabi bersabda, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Jadi barang siapa yang melakukan hal seperti itu, mengambil harta manusia, merampas harta manusia dengan cara sumpah palsu, maka faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh telah harus baginya untuk masuk ke dalam neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan atasnya surga. Wa qala rajulun, kemudian ada yang bertanya, ada seorang laki-laki bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang dia ambil itu sesuatu yang remeh wahai Rasulullah,
Artinya walaupun yang dia ambil sesuatu yang remeh, dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya, wa in kana qadiban min araq. Walaupun yang diambil itu hanya satu batang ya kayu yang dipakai untuk bersiwak. Ya, jadi kayu, di antara kayu yang dipakai bersiwak ada kayu araq. Jadi walaupun dia ambil satu batang kayu yang dipakai untuk bersiwak, maka Allah akan mengadab dia di dalam neraka karena sebab itu. Ya. Maka jangan kita mengatakan, sedikit ya. Dia berani bersumpah, ya, bukan masalah harta barang nilai dari apa yang kita ambil itu, tapi kita berani bersumpah secara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya walaupun yang kita ambil sesuatu yang nilainya sedikit, tapi sumpah secara dusta yang kita sebutkan, yang kita lafazkan itu jangan dimuliakan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita berhati-hati. Perlu kita berhati-hati dan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, khususnya dalam perkara seperti ini, perkara harta seperti ini. Dan ini biasanya zaman dimuliakan oleh Allah ketika seseorang tidak begitu memahami hakikat dunia. Tidak begitu paham dengan hakikat dunia, ya, sehingga dia demi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat murah dari dunia ini, dia rela bersumpah palsu yang akibatnya azab dan siksaan di dalam neraka kelak. Waliyadzubillah. Baik, selanjutnya bab ma jaa fi qazfil muhsanat. Bab tentang apa-apa yang datang dari dalil-dalil tentang qazfi al-muhsanat. Qazfi al-muhsanat maksudnya menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga diri dari dosa, berzina. Jadi dia menuduh berzina wanita baik-baik, wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga diri dari dosa, tapi dituduh sebagai orang yang berzina. Ini juga jangan dimuliakan oleh Allah, adalah perkara yang tidak remeh. Dia juga termasuk dosa besar, kabair, menuduh wanita yang baik-baik berzina. Di sini beliau angkat dalil dari Al-Quran. Yang pertama dari surah An-Nur ayat yang ke-23. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yarmuna, orang-orang yang melempar. Yarmuna itu dari rama yarmi, melempar. Melempar apa? Melempar tuduhan zina, itu maksudnya. Kepada siapa? Al-muhsanat. Al-muhsanat, al-muhsanat adalah al-afifat. Itu wanita-wanita yang baik-baik, yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Tidak nampak pada dirinya tanda-tanda bahwa dia adalah wanita yang nakal. Tidak ada. Dia menjaga diri dari dosa dengan hijab dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh berzina wanita yang baik-baik, yang menjaga diri dari dosa, al-ghafilat. Disebutkan lagi al-ghafilat, itu dia lalai dari apa yang dituduhkan. Artinya dia sesuatu yang jauh dari apa yang dituduhkan. Ghafilat, lalai dari apa yang dituduhkan. Sampai tidak sangka kalau mau dituduh seperti itu. Al-mu'minat, yang dia itu beriman. Jadi dia bukan hanya wanita baik-baik yang menjaga diri dari dosa. Al-ghafilat, yang jauh dari apa yang dia dituduhkan, lalai dari apa yang dituduhkan. Dia juga orang yang beriman, wanita yang beriman. Maka bagi orang yang menuduh ini, bagi orang yang menuduh, lu'inu fid dunya,
maka dia akan dilaknat di dunia. Dia akan dilaknat di dunia wal akhirah, dan dilaknat juga di akhirat. Jadi dunia akhirat dia akan dilaknat. Apa maksud dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu mana laknat? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mendoakan orang semoga Allah melaknatnya, berarti kita doakan semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dan orang zaman dimuliakan oleh Allah, kalau jauh dari rahmat Allah, ya, maka tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dalam hidupnya. Ya, maka kita perlu menghindari semua apa yang menjadi sebab kita dilaknat. Maka dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim, dan baginya kelak azab yang sangat besar. Baginya azab yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah kabair. Ya, walaupun ngomong, ya, menuduh orang zina itu mungkin sesuatu yang remeh. Ya, sesuatu yang remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu ini adalah perkara yang besar. Ya, mungkin ada cuma ngomong, tapi wanita yang Anda tuduh itu, ya, perasaannya bagaimana? Ya. Dia adalah orang yang menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya, jauh dari apa yang dituduhkan lalu dituduh. Coba bagaimana perasaannya? Luar biasa. Ya. Dan ini termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Ya. Yang Allah menjaga dan memuliakan kehormatan seorang muslim, kok dia mau dirusak tanpa alasan yang hak? Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah seorang muslim itu terhormat, mulia kehormatannya. Maka kita tidak boleh rusak kehormatannya. Ya. Nabi SAW mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya haram? Darahnya. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Maluhu, haram hartanya. Artinya tidak boleh diambil hartanya tanpa alasan yang benar, tanpa izinnya. Kemudian ketiga, irdu, kehormatannya. Tidak boleh kita rusak kehormatannya tanpa alasan yang benar. Allah jaga kehormatannya. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Maksudnya tidak boleh darahmu ditumpal, tidak boleh hartamu diambil tanpa izin, tidak boleh kehormatanmu dirusak, tidak boleh, haram. Seperti haramnya hari kalian ini, yaitu hari Arafah, fi baladikum hadza, di negeri ini, negeri yang haram, Mekah, wa fi syahrikum hadza, dan di bulan ini itu bulan haram, bulan Zulhijjah. Ya, ini mulianya zaman dimuliakan oleh Allah kehormatan seorang muslim. Ya, bahkan merusak kehormatan seorang muslim ini diantara bentuk riba yang paling besar. Ya, ketika di dalam hadis disebutkan bahwa bahwa riba itu memiliki berapa itu? Ya, 33 ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, karena banyak riwayat, ya. Banyak riwayat. Kemudian Nabi mengatakan bahwa adanaha ayati ar-rajul ummah. Dosa riba yang paling rendah itu adalah seorang mendatangi ibunya, menzinai ibunya. Itu dosa riba yang paling rendah, seperti itu. Wa inna min arba riba, kata Nabi, dan sesungguhnya riba yang paling besar dosanya istitalatul rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ya, itu ketika seseorang, ya, mempermainkan atau merusak kehormatan saudaranya muslim. Ya. Jadi seorang muslim zaman dimuliakan oleh Allah, kehormatannya itu sangat mulia. Ya, sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah berdiri di hadapan Ka'bah. Dan beliau saksikan orang-orang begitu memuliakan Ka'bah. Maka beliau mengatakan, ma'azama hurmatu. Alangkah, ya, alangkah besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Alangkah mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah. Wa hurmatul muslim a'zamu hurmatan mink. Dan seorang muslim itu lebih besar kehormatannya daripada engkau, dari Ka'bah. Ya. Orang tidak mungkin mau
menendang Ka'bah, tidak mau. Dia mestinya hormati. Ya. Karena dia yakin bahwa Ka'bah ini punya hormat, punya kehormatan, harus dijaga. Ternyata seorang muslim jamaah dimuliakan oleh Allah, itu kehormatannya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan Ka'bah. Ya. Baik, maka menuduh wanita yang baik-baik, yang beriman, yang dia lalai dari apa yang dituduhkan, ya, ini adalah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Dan Allah telah menyiapkan laknat untuk orang ini di dunia dan di akhirat, dan disiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuduh wanita yang baik-baik ini berzina, ya, maka ya secara umum siapapun yang kita tuduh berzina, siapa yang kita tuduh berzina, ya, apakah yang kita tuduh itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Ya, karena dalam ayat ini disebutkan al-muhsanat, wanita yang baik-baik. Ya, bukan berarti cuma perempuan, tidak, termasuk kalau yang kita tuduh laki-laki. Kita tuduh berzina laki-laki yang baik, yang beriman, yang dia lalai dari apa dituduh, kita tuduh sebagai orang yang berzina, maka termasuk juga dalam ayat ini. Nah, orang yang menuduh ini, kalau dia tidak mampu mendatangkan saksi, 4 orang saksi, ya, 4 orang saksi laki-laki, ya, 4 orang saksi laki-laki, yang 4 orang ini sama-sama dia dengan yang menuduh melihat terjadi perzinahan itu. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dicambuk sebanyak 80 cambukan. Ya, sebagaimana di dalam surah An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, kemudian yang menuduh ini tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah dia 80 kali cambukan. Kemudian jangan kau terima persaksian orang ini selamanya. Ya. Jadi ketika dia menuduh dengan cara tidak benar, dia sendiri yang merusak kehormatannya. Dia sendiri yang merusak kehormatannya. Kenapa? Karena tidak diterima persaksiannya selamanya, kata Allah. Jangan kau terima persaksian orang ini selamanya, jangan terima. Iya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya, dia itu orang-orang yang fasik. Terus bagaimana kalau yang menuduh itu suami? Jadi suaminya menuduh istrinya berzina. Iya. Dia lihat dengan matanya. Iya. Dia lihat dengan matanya. Jadi walaupun seorang suami itu melihat dengan matanya istrinya berzina, ya, kemudian dia menuduh istrinya, melaporkan istrinya, lalu dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi ini dia sama-sama lihat, ya, sama-sama menyaksikan perbuatan zina itu, ya, maka suaminya pun dicambuk kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya. Kira-kira memungkinkah itu 4 orang saksi, ya? Kalau kita lihat orang berzina, panggil orang, ya, kita panggil cari orangnya, sudah berhenti. Ya. Nah, bagi kalau suami, kalau dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Ya. Kalau tidak mendatangkan saksi. Kalau dia tidak mau dicambuk, ya, dia tidak terima cambukan, maka dia melakukan, ya, mula'anah. Dalam ilmu fikih dinamakan li'an, ya. Itu saling melaknat. Saling melaknat. Ya. Jadi sang suami bersaksi sebanyak 4 kali. Ya, bahwa apa yang dia tuduhkan kepada istri itu benar. Sebanyak 4 kali dia bersaksi di hadapan hakim. Ya, dia bersaksi bahwa apa yang dia tuduhkan kepada istri ini benar. Kemudian yang kelima, ya, dia bersumpah bahwa kalau dia bohong, apa yang dia tuduhkan tidak benar, semoga Allah melaknatnya. Dia doakan diri dilaknat kalau seandainya tuduhannya tidak benar. Kemudian istrinya juga diminta bersaksi. Istrinya juga bersaksi 4 kali, bersaksi bahwa apa yang dituduhkan oleh suaminya itu tidak benar. Ya, tidak benar. Dan semoga Allah melaknatnya kalau suaminya termasuk orang yang benar.
Ya, jadi kalau suaminya benar, tidak bohong, maka semoga dia melaknatnya wanita ini. Ini namanya mula'anah. Jadi apa hakim dia saling melaknat seperti itu. Kemudian setelah saling melaknat maka dia diceraikan. Ya, diceraikan selamanya, tidak bisa lagi kembali. Ya, walaupun wanita ini menikah kemudian dia bercerai dengan laki-laki yang lain itu, ya tidak boleh lagi, tidak bisa. Jadi kalau yang diceraikan dengan cara mula'anah itu tidak bisa lagi kembali selamanya. Ya. Ini khusus ya, pembahasan khusus kalau dia suami istri. Jadi suami melaknat, ya suami menuduh, ya istrinya berzina, ya maka kalau dia tidak mau dicambuk karena tidak ada saksi, maka dia terpaksa harus melakukan mula'anah. Ya, kalau dia misalnya mau terima cambukan, ya tidak terjadi mula'anah dan wanita ini tetap sebagai istrinya. Ya. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan walahuma an Abi Hurairah marfu'an. Dan diriwayatkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah secara marfu', itu terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan, yang menghancurkan. Ya, jadi Nabi sebutkan dalam hadis ini 7 perkara yang menghancurkan. Ya, maksudnya bahwa ke-7 perkara ini adalah termasuk dosa besar. Ya, al-kabair al-muhlikat kata para ulama kita. Ya, 7 perkara ini adalah dosa-dosa besar yang menghancurkan. Ya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Mereka bertanya, yaitu para sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, "Wa hunna ya Rasulullah?" Apakah 7 perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan yang pertama asyirku billah. Ya, mempersekutukan Allah. Ini yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, mempersekutukan Allah. Kemudian wasihru, sihir. Ya, melakukan sihir ini juga termasuk dosa besar. Ya. Kemudian waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Ya, jadi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Berarti ada jiwa yang dihalalkan. Siapa itu? Ini jiwa yang kafir yang ketika kita berperang bersama dia, maka dihalalkan untuk membunuhnya. Ya, bahkan membunuhnya adalah pahala. Ya, dalam jihad. Ya, kalau sebenarnya kita jihad, ya membunuh musuh. Harus, kalau kita tidak bunuh maka dia akan bunuh kita. Ya. Adapun berperang tanpa musuh, ya, caranya ya ini dilakukan oleh para teroris. Ya. Pasang bom di sana, ya ranjau di sini, tidak ada musuhnya. Ya. Tidak tahu siapa juga musuhnya. Tidak ada masalah, ya pasang-pasang saja. Tayyib. Ini orang bingung ya. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar. Artinya boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tapi dengan cara yang benar. Ya, misalnya penguasa membunuh orang yang membunuh, mengkisos orang yang mengkisos. Penguasa merajam orang yang berzina karena dia sudah menikah. Ya, maka ini dengan cara yang hak. Ya. Kemudian wa aklu riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, berlari dari medan perang. Jadi sementara berperang, ya, maka dia lari dari medan perang, ketakut mati. Ya, dia lari. Maka ini juga termasuk dosa besar. Kecuali kalau larinya itu tujuannya untuk bergabung dengan pasukan lain. Jadi dia mundur lari tujuannya untuk bergabung dengan pasukan yang lain, maka itu dibolehkan. Atau dia lari mundur sebagai taktik perang, taktik di dalam peperangan, maka ini tidak apa-apa. Ya, itu boleh. Tapi kalau tujuannya lari, karena lari dari medan, ya takut,
ya, tidak mau terbunuh, makanya dosa besar. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Nah, ini syahidnya di sini. Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dosa besar yang membinasakan adalah menuduh wanita yang baik-baik, al-ghafilat, yang dia lalai dari apa yang dituduhkan, al-mu'minat yang beriman. Ya. Maka tidak boleh, zaman dimuliakan oleh Allah, wajib untuk kita menjauhi yang namanya menuduh wanita yang baik-baik itu berzina. Ya, menuduh istri selingkuh. Ya, tidak ada qarinah, sekedar dugaan-dugaan atau sesuatu yang lewat di dalam benaknya, kayaknya, ya, akhirnya dia tuduhkan itu sesuatu yang wanita tersebut jauh dari apa yang dituduhkan. Nah, kemudian kita masuk bab selanjutnya, bab maja'a fi dzil wajhaini. Bab apa yang datang dari dalil fi dzil wajhaini, tentang orang yang punya dua wajah. Orang yang punya dua wajah. Ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ya, bukan maksudnya dua mukanya, ada di depan ada di belakang ya. Tapi ini sifat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zil wajhaini ini adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Artinya tidak mukmin, tidak berpihak kepada orang beriman, tidak berpihak kepada orang yang nyata-nyata kafir. Jadi munafik juga kafir sebenarnya. Karena dia menampakkan Islam dengan zahirnya, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam batinnya. Otomatis dia juga kafir, karena apa yang dia nampakkan dari Islam itu tidak ada gunanya kalau batinnya kufur. Ya, tidak ada gunanya. Kalau batinnya kufur, ya tidak ada gunanya. Zahirnya yang mukmin tidak ada gunanya. Jadi dia orang munafik. Ya, dia datang kepada orang beriman. Ya, kemudian bersikap seakan-akan dia orang beriman, seakan-akan dia bagian dari orang beriman. Ucapannya, perbuatannya ditunjukkan, ditampakkan bahwa dia termasuk bagian dari orang beriman. Tapi ketika bertemu dengan orang kafir, dia mengatakan, ya kami cuma main-main tadi di situ. Kami cuma mengolok-olok dia. Kita ini ya satu rumpun, kita satu pemikiran. Ya. Jadi dia ungkapkan jati diri sebenarnya kepada orang kafir. Ya. Dan dia termasuk orang bingung sebenarnya. Ya, orang bingung. Ya, kalau kau kafir, ya kafir sekalian. Ya, kenapa lagi mau datang kepada orang beriman? Menunjukkan diri, ucapannya, oh dia seakan-akan bagian dari orang beriman, padahal sebenarnya tidak. Seperti itu. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Allah berfirman. Ayat ini adalah tentang sifat orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Jadi dia mengatakan dengan lisannya kami beriman. Perbuatannya juga dia tunjukkan seakan-akan dia juga orang beriman, bagian dari orang beriman itu. Ya. Tapi kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, namun apabila mereka ya berkumpul ya bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Dan dimaksud di sini orang Yahudi yang kafir, ya, orang Yahudi kafir. Ya, karena orang munafik di zaman Nabi itu banyaknya dari orang Yahudi. Berpura-pura masuk Islam tapi dalam hatinya kufur. Ya, membenci apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia punya tujuan-tujuan duniawi. Ya. Kelicikan dan seterusnya. Maka dia berbuat seperti itu. Datang kepadanya bersyahadat, ya padahal hatinya ingkar dengan apa yang dia persaksikan itu. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka berkumpul bersama dengan orang-orang kafir, mereka Yahudi, qalu inna ma'akum. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Kami hanya mengolok-olok orang beriman. Ya. Lalu Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim
Ya, sebenarnya yang mengolok-olok dia itu Allah. Ya. Ketika dia tetap di dalam kekafiran, tidak mau beriman, dia sebenarnya dialah nanti diolok-olok di akhirat. Ya, di akhirat nanti dia akan kaget. Ya, dia akan kaget dan dia akan menyesal dengan perbuatannya itu. Seandainya saya dulu ikut Muhammad, saya tidak akan seperti ini. Ya, apalagi di akhirat penyesalan itu tidak berguna lagi. Ya, maka sebenarnya Allah lah yang mengolok-olok mereka ketika mereka tetap berada dalam kesesatannya, tetap berada dalam kekufurannya, kemunafikannya itu. Allah yang mengolok-olok dia nanti. Orang-orang beriman akan mengolok-olok dia nanti. Ya, karena dia tidak mau beriman. Dia akan sadar tahu bahwa apa jalan yang dia tempuh ini adalah jalan kesesatan, jalan kekafiran, tidak mengantarkan kepada kebaikan, justru akan mencelakakan dia. Maka dia akan menyesal. Ya, seandainya dulu kita mengikuti Muhammad, ya apa poin? Ya, kita sudah seperti ini. Ya, nasi sudah jadi bubur. Ya, nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin jadi beras lagi. Baik. Kemudian firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang 143, muzabzabina baina zalik. Jadi mereka ini bingung, ya, ragu di antara hal itu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, mereka tidak beriman dan mereka juga tidak terang-terangan untuk berbuat kufur, ya. Jadi mereka ragu, dikatakan oleh Allah muzabzabina baina zalik. Mereka ragu di antara hal itu. Ya. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Ya. Inilah orang yang punya dua wajah, itu orang munafik. Ketika bertemu orang dia nampakkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, ya, dengan manis mukanya, seakan-akan dia merupakan bagian dari orang beriman. Tapi kalau sudah kembali kepada orang kafir, dia akan mengatakan kami cuma mengolok-olok mereka itu. Kami cuma pura-pura di hadapannya. Taqiyah saya di hadapannya. Supaya kami bersama kalian, wahai syaitan, ya. Ya, seakan seperti itu. Kemudian walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, itu Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an, secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nasi yaumal qiyamah za'al wajhaini alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Nabi mengatakan kalian akan menemukan sejelek-jelek manusia pada hari kiamat. Jadi seburuk-buruk manusia pada hari kiamat adalah zal wajhaini. Itu orang yang punya dua wajah. Orang yang punya dua muka. Ya, bukan maksudnya mukanya dua. Nabi tafsirkan alladzi yati haula biwajhin wa haula biwajhin. Yaitu orang yang mendatangi mereka ini dengan satu wajah dan mendatangi orang-orang ini dengan satu wajah. Artinya berbeda. Ya, sikapnya kepada ini dan berbeda sikapnya kepada ini. Ya, dan kadang dia akan datang di sini kemudian datang ke sini lalu mencela yang tadi dia datangi, mengolok-olok tadi yang dia datangi. Ini kata Nabi, ya syarran nas, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an marfu'an, secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana za lisanaini ja'ala Allahu lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Ya, barang siapa yang memiliki dua lisan, dua lidah. Jadi siapa yang memiliki dua lidah, maka Allah akan menjadikan untuknya pada hari kiamat dua lidah dari neraka. Dua lidah dari neraka. Jadi hukuman untuk orang yang punya dua muka. Ya, karena dia punya dua muka, ucapannya berbeda antara satu dengan yang lainnya, bertolak belakang. Ya, maka sebagai hukuman untuk orang yang memiliki dua wajah ini, Allah akan berikan nanti pada hari kiamat, ya, berikan padanya dua lidah dari api. Ya, bayangkan ya kalau lidahnya dari api zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, kira-kira bagaimana modelnya? Ya, itu hukuman zaman dimuliakan oleh Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang punya dua wajah. Ya, maka orang beriman itu orang yang tegas. Ya, kalau kafir ya kafir, ya kalau beriman ya beriman.
Dia tidak menyembunyikan keimanannya ketika bersama dengan orang kafir. Dia tidak punya keimanan, tapi dia nampakkan keimanannya. Dia merasa izzah, punya kemuliaan, ya, dengan keimanan dan keislaman yang dia pegang. Ya, dia tidak minder di hadapan orang kafir. Walaupun orang kafir itu memiliki harta yang banyak, ya, dia memiliki harta yang biasa-biasa, dia tidak minder. Ya, dengan predikatnya sebagai seorang muslim. Bahkan dia punya izzah. Karena pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat yang menang adalah orang beriman. Orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.